Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Para hadirin pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana janji saya bahwa pada hari ini saya akan membahas tentang bagian atau macam-macam air kalau ditinjau dari air itu sudah berubah atau tidak berubah seperti itu. Nah, di sini faqalal mufakkir rahimahullah tabaraka nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid daraini amin. Aqsamul miyahi min haitsul hukmi. Nah, pembagian air kalau ditinjau dari segi hukumnya. Di antara air yang kemarin disebutkan itu adalah, bagaimanapun kita temukan dari bentuk aslinya, semuanya air itu boleh dipakai untuk bersuci seperti itu. Kecuali nanti apabila berubah misalnya, maka itu yang menyebabkan nanti dia itu tidak boleh dipakai untuk bersuci seperti itu intinya. Intinya kita sepakat bahwa air yang bersumber dari langit maupun bumi itu jumlahnya ada 7 seperti itu ya. Kemudian di antara air yang 7 itu, ketika berubah bagaimana, apakah masih boleh apa enggak? Sekaranglah kita bahas seperti itu ya. Al-awwalu, yang pertama ada namanya at-tahiru fi nafsihi al-mutahhiru li ghairihi. Ada namanya di antara air itu adalah air yang suci pada dirinya sendiri. Air itu dikatakan suci. Di samping air itu suci adalah al-mutahhiru li ghairihi, mampu dipakai untuk mensucikan. Sebab nanti ada kalanya air itu suci tapi tidak boleh dipakai untuk bersuci. Contoh sedikit saja seperti air kopi. Air kopi itu adalah suci tapi hanya boleh diminum, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Itu contohnya. Makanya kalau air yang suci lagi mensucikan ini, baru boleh hukumnya dipakai untuk bersuci seperti itu. Wa yusamma at-tahur. Maka air yang suci lagi mensucikan ini mempunyai istilah namanya tahur. Ya, jadi kalau tahur berarti suci lagi mensucikan. Nanti kalau bahasanya tahir hanya suci saja seperti itu. Wal mutlaq, begitu juga. Air ini dikatakan air mutlak juga sama saja. Wa ma'nal mutlaqi ay mutlakun anil qayyidil lazim indal alami bihalihi min ahlil urfi wal lisani. Ini dikatakan dalam kitab seperti itu ya. Makna mutlak itu adalah dia itu masih umum dari kaitan-kaitan yang bersifat tetap ya. Kaitan-kaitan yang bersifat tetap. Indal alami bihalihi min ahlil urfi. Ketika bagaimana kita temukan keadaannya di alam. Kalau kita pandang dari ahli umum atau ahli lisan, bagaimanapun orang itu ya mengatakan misalnya secara umum, misalnya kalau air itu berubah, maka air itu berubah seperti itulah. Secara umum pokoknya, secara umum apa yang dikatakan oleh orang umum itulah dia seperti itu. Itu kalau kita meninjau itu namanya ahli urfi. Kalau dipandang secara umum seperti itu. Jadi bagaimana maksudnya? Fala yahtaju ila takyidi. Air yang mutlak ini tidak butuh pada kaitan-kaitan. Ya, kaitan-kaitan yang tetap. Wa mithluhul muqayyidu biqayyidin mumfakkin. Contohnya adalah suatu yang ada kaitannya dengan kaitan-kaitan yang sifatnya itu terbuka. Itu dia mumfakkin, itu artinya terbuka. Kama il bi'ri wa ma il
bahri, seperti contoh air sumur. Nah, begitu juga air laut seperti itulah. Jadi dia ini tidak tetap dia. Ketika air sumur ini ya dipindahkanlah ke gentong misalnya, maka kita sebut apa? Air gentong seperti itu. Nah, dimanapun dia diam, itulah dia namanya kan seperti itu. Ketika air sumur ini kita taruh di air apa misalnya air bak misalnya, maka dikatakanlah air bak seperti itu contoh. Dimanapun dia tetap dikatakan air seperti itulah. Fayusamma ma'an mutlakon wa tasihhu taharatu biha. Maka kalau yang seperti contoh tadi itu, nah maka dikatakan air mutlak, dia air mutlak. Maka kalau sudah air mutlak berarti boleh dipakai untuk bersuci. Nah, bikhilafil muqayyadi biqayyidil lazim. Nah, berbeda halnya apabila air itu terikat dengan ikatan yang tetap dia. Dengan tetap dengan namanya itu sendiri. Kama ilwaradi seperti air mawar, wal qahwah dan kopi, wal asir, begitu juga air jus dia. Jadi kalau air jus itu walaupun dimanapun ditaruh tetap dikatakan air jus. Kopi juga walaupun ditaruh dimanapun tetap juga namanya air kopi seperti itu. Nah itu namanya suatu air yang ada kaitannya dengan kaitan yang tetap dimanapun berada itu namanya gitulah. Berbeda hanya tadi kalau kaitan yang sifatnya terbuka. Nah dia itu menyesuaikan dia. Nah air sumur apabila taruh di gentong, air gentong. Nah, tetap air gentong. Namanya itu sesuai di mana dia itu tinggal gitu lah. Tapi kalau yang tetap, yang kaitannya tetap ini adalah, nah, dimanapun dia itu diam, tetap dia itu namanya sendiri. Nah, air kopi ketika di apa misalnya di panci, bukan air panci namanya, tetap kopi namanya kan seperti itulah. Air kopi ditaruh di gentong juga tetap kopi namanya, tidak air gentong. Nah, seperti itulah. Nah, berikutnya. Nah, kalau yang seperti itu adalah fala yusamma ma'an mutlaqan wala tasihhu taharatu. Nah, kalau yang seperti contoh yang kedua ini tidak dikatakan air mutlak. Nah, tidak bisa kita dipakai untuk bersuci seperti itulah. Nah, kemudian aqsamul ma'il mutlaqi min haitsul karohah. Nah, air mutlak ini terbagi menjadi dua. Ada kalanya tidak makruh untuk digunakan. Contohnya seperti apa? Seperti yang tadi contohkan itu. Ini secara singkat saja. Nah, kemudian yang kedua, ada kalanya air ini adalah air mutlak tapi makruh untuk digunakan. Nah, gitu. Bukan tidak boleh digunakan, tapi boleh digunakan hanya saja makruh. Seperti apa misalnya? Nah, al-ma'ul musyammasu. Nah, seperti air musammas yang terkena sinaran matahari panas dengan sebab sinaran matahari itu artinya air musammas. Boleh enggak digunakan? Boleh. Nah, tapi hanya saja makruh. Kemudian juga syadidul hararati. Nah, begitu juga air yang tidak terkena matahari panasnya itu dengan sebab air yang panas pokoknya. Nah, boleh enggak dipakai? Boleh, tapi hanya saja makruh seperti itu. Syadidul burudati. Terlalu dingin, air es itu dipakai juga. Nah itu bagaimana hukumnya? Boleh nggak dipakai? Boleh, tapi hanya saja makruh seperti itu. Ya, termasuk juga wa miyahu kulli ardin maksubin maksubin alaiha. Termasuk juga air yang muncul dari bumi, yang mana bumi itu adalah hasil rampasan seperti itu. Bagaimana hukumnya? Boleh nggak dipakai? Boleh seperti itu ya. Boleh hanya saja makruh seperti itu. Nah di sini kalau tentang air musyammas itu waqtaron Nawawi adamal karahati. Kalau menurut Imam Nawawi tidak ada kata-kata kemakruhan kalau pada air musyammas seperti itu boleh. Berarti kalau ada yang bertanya, boleh enggak kita berwudu dengan menggunakan air es misalnya? Boleh, tapi makruh. Karena ini adalah dikatakan air mutlak, kemudian dia itu makruh untuk digunakan seperti itulah. Boleh enggak kita berwudu dengan menggunakan air hangat kalau kuat punya ilmu kebal sana? Boleh, hanya saja makruh seperti itu ya.
Allah Subhanahu wa taala ala bis-shawab wa ilaihil marji wal ma'ab.